mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau orang non-Kristen memandang Tritunggal sebagai titik lemah kekristenan, justru kita harus memandang itu kekuatan. Itu kekuatan. Jadi kalau orang memandang kekristenan sebagai titik lemah, karena mereka tidak mengerti. Dan kalau orang Kristen memandang itu juga titik lemah, dia pasti tidak memahami. Justru kekristenan memandang Allah Tritunggal itu sebagai kekuatan. Sebab pengajaran mengenai Tritunggal itu memantapkan sikap orang terhadap Tuhan Yesus Kristus. Memantapkan sikap orang, sikap individu terhadap Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayang sekali karena banyak orang Kristen yang tidak memahami hal ini sehingga memandang itu sebagai suatu kelemahan. Dan karena tidak memahami kebenaran ini, maka ada orang-orang Kristen yang mencoba untuk memperjelas dengan menggunakan ilustrasi. Justru makin rusak. Justru makin salah. Jika kita mengerti kebenaran mengenai Allah Tritunggal, kita tidak membutuhkan ilustrasi. Karena tidak ada ilustrasi yang bisa dengan tepat mewakili relasi atau hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada. Saya mengerti bahwa terminologi Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab. Saya memahami. Dan kita semua setuju tidak ada kata Tritunggal. Tetapi fakta adanya ketritunggalan itu ada dalam seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita tidak boleh merasa minder atau rendah diri kalau kita mengakui ada ketritunggalan di dalam kekristenan. Nah, yang harus kita hindari, saudara, Tritunggal tidak sama dengan triteisme, apalagi politeisme. Triteisme artinya bahwa Allah orang Kristen itu satu hanya dalam keberadaannya, saudaraku sekalian. Ini unitas maksud saya. Keberadaannya tetap satu pribadi. Ini salah. Politeisme juga tidak. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Nah, nanti kita harus membaca di sepanjang makalah ini disampaikan. Ya, sepanjang makalah disampaikan, orang akan mengerti relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selama ini kita baru Bapa dan Anak, Roh Kudus belum muncul. Tapi pasti nanti akan sampai ke situ. Nah, bila relasi Bapa dan Anak belum jelas, maka sulitlah saya akan menambahkan relasi dengan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu bukan kelemahan, justru kekuatan. Di situ orang akan harus bersikap terhadap Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan ini? Nanti kita lihat. Ya. Nah, Allahnya orang Kristen itu betul-betul, kalau saya gunakan kata, saya pinjam jamak. Tapi bukan begini ya, disebut di sini Pak Wiknyo, di rumah disebut Nyonyo, di sana Pak Wewik. Orang yang sama. Bukan, itu salah. Dan banyak orang Kristen selama itu memandang itu keliru. Cuman satu pribadi, salah. Itu keliru. Keliru sekali. Keliru, sangat keliru. Benar-benar ada Bapa dan Anak. Kalau Alkitab berbicara mengenai Allah yang esa, itu yang dipersoalkan bukan soal jumlah. Bukan soal keberadaan. Ingat. Yang dipersoalkan mengenai relasinya dengan Allah lain. Jika dikatakan dia Allah yang esa, itu relasinya dengan Allah yang lain. Bahwa tidak ada Allah yang benar selain dia. Kan pada waktu itu yang dihadapi oleh orang Israel itu kan banyak dewa-dewa. Ada dewa Baal, Dagon, Asitoret, Asera. Lalu Allah berkata, aku Allah yang esa. Itu dalam kaitannya dengan banyaknya ilah-ilah atau Allah-Allah atau dewa-dewa. Tapi tidak mempersoalkan keberadaan Allah itu, tidak dipersoalkan. Demikian pula dalam perjanjian baru, saudaraku.
ketika bicara soal Allah yang esa, itu hubungannya dengan adanya berhala-berhala. Jadi tidak mempersoalkan berapa jumlah pribadi dalam lembaga Allah itu. Jadi kalau ada ilustrasi begini, ini ilustrasi mesti saya beritahu. Tolong barang ini sampai ke alamat alamat A. Oke? Jangan ke alamat lain. Yang dipersoalkan itu alamat. Soal siapa penerimanya, berapa jumlah yang menerima, itu nggak dipersoalkan. Yang dipersoalkan objek adresnya. Ya. Demikian kalau Allah berkata, aku Allah yang esa. Yang dipersoalkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel ini. Juga di perjanjian baru, di situ kan ada beberapa ayat yang telah dikemukakan, saudaraku. Ya. Tidak bisa dibantah. Di perjanjian lama itu, ketika Allah berkata, marilah kita, baiklah kita. Itu Allah bicara dengan siapa? Orang berkata dengan malaikat-malaikat. Tidak. Pada waktu penciptaan, pasti dia tidak bicara dengan malaikat-malaikat. Kenapa? Karena malaikat bukan pencipta. Malaikat bukan pencipta. Pasti ada pribadi lain. Dan langsung saja saya mengatakan bahwa itu pribadi Tuhan Yesus. Maka di Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, logos. Kenapa enggak pada mulanya adalah Allah? Kenapa logos atau firman? Karena konteksnya Yohanes hendak fokus bahwa yang menciptakan bumi ini logos, firman. Itu konteksnya. Kenapa enggak pada mulanya adalah Allah? Kenapa logos? Karena konteksnya Yohanes mau menekankan bahwa yang menciptakan langit dan bumi kita ini logos, Tuhan Yesus. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau melihat Kejadian pasal 1, firman Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa enggak logos? Ya kita logikanya adalah kitab itu kan ditulis oleh Musa pada zaman 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Rahasia Allah masih ditutup, belum tahu. Rahasia itu kan tersingkap di perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan kepada siapa anak itu menyatakan diri atau memberitahu. Oh ternyata di dalam Elohim itu ada Bapa dan anak. Itu disingkapkan di perjanjian baru. Dan ternyata anak yang menciptakan langit dan bumi. Tapi anak itu sendiri menyatakan tanpa melihat Bapa, anak nggak bisa buat apa-apa. Berarti Bapa di surga menuntun anak itu menciptakan langit dan bumi. Kok begitu? Ya begitu. Kok begitu Pak? Ya begitu di Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan tidak ada sesuatu yang jadi tanpa dia. Nah, ini yang orang tidak berani ngomong. Nah jelas kok. Yohanes 1 ayat 3 itu jelas. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Artinya Tuhan Yesus yang menciptakan itu. Lalu kok bisa ya? Ya bisa. Dalam teks lain Tuhan mengatakan anak itu melihat apa yang diperbuat oleh Bapa. Jadi tanpa melihat Bapa dia tidak bisa buat apa-apa. Rupanya Bapa menuntun anak menciptakan langit dan bumi ini, saudara. Maka tadi saya katakan ketritunggalan itu bukan satu kelemahan, justru kekuatan. Artinya orang harus bersikap terhadap Tuhan Yesus. You mau terima nggak dia sebagai pencipta? Mau terima nggak dia sebagai Tuhan? Mau terima nggak bahwa dialah yang menjadi penguasa jagat raya ini? Bukan Allah Bapa. Bapa mempercayakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada Tuhan Yesus. Maka dikatakan dia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan Allah bukan berarti secara fisik. Artinya dia menerima kuasa pemerintahan. Kan pengertian orang pada zaman itu, zaman Hellenis, duduk di sebelah kanan Allah artinya orang yang dipercayai.
Makanya kalau kita membahas mengenai Allah di dalam buku ini, apa Allah itu? Allah itu pribadi yang memiliki kehendak, yang kehendaknya tidak bisa dibatalkan atau ditolak. Kalau orang menolak akan dihukum. Itu pribadi. Yang boleh begini hanya Allah. Yang boleh begini hanya Allah. Yang punya kehendak dan kehendaknya tidak boleh dicegah. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh tolak. Itu hanya Allah. Allah itu begitu. Kok begitu Pak? Nah, kembali kan. Allah berkata, Musa, kau kujadikan Allah bagi Firaun. Betul? Di situ kan ada rumusan apa itu Allah. Yang merumuskan Allah sendiri. Kujadikan kamu Elohim untuk si Firaun. Maksudnya, lakukan apa yang kau kehendaki untuk dilakukan dan dia tidak boleh menolak. Kalau menolak hukum. Lalu Harun jadi nabimu. Jadi Allah itu pribadi yang punya kehendak, punya keinginan, yang kehendaknya tidak boleh ditolak, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh cegah. Kalau dicegah, dia akan menghukum. Dan ini penting, dalam pelaksanaannya ada yang melakukan atau menyelenggarakan sebagai mandataris. Harunlah yang melakukan. Di sini kita mendapat gambaran bahwa ada pribadi yang punya kehendak, punya rencana, yang kehendak rencananya tidak boleh ditolak, dibantah. Dan dalam penyelenggaraan kehendaknya itu ada pribadi yang melaksanakan. Nah ini analog, ini sejajar. Allah Bapa punya kehendak, anak yang melaksanakan. Jadi akhirnya kita tidak mempersoalkan pengertian esa itu apa. Berapa jumlahnya, tidak perlu dipersoalkan. Sebab pengertian esa itu bukan pada jumlah. Kalau dalam konteks Kristen, esa itu pada garis kehendak. Garis komando. Ada kebersatuan yang sempurna antara bapak dan anak. Itu letak keesaannya. Bukan jumlah. Kok begitu? Dari dulunya begitu. Kalau you nggak terima, ya nggak bisa ngomong karena Alkitab berkata begitu. Jadi Allahnya orang Kristen berapa Pak? Nggak penting. Emangnya kalau satu atau dua ada pengaruh terhadap imanmu? Kalau orang ributin Allah itu esa, apakah itu ada pengaruh terhadap kehidupan imannya? Nggak ada. Kok dikatakan esa Pak? Konteksnya kan dengan dewa-dewa lain. Nggak ada Allah lain kecuali dia. Ternyata dia itu ada bapak dan anak. Bapak yang punya kehendak, anak yang melaksanakan. Maka dikatakan bahwa pemerintahannya, Mika 5 ayat 1-2, bahwa anak darah itu mengandung, betul nggak? Nah, yang pemerintahannya, maksudnya Tuhan Yesus, sudah ada sejak zaman purbakala, sejak dahulu kala. Jadi Allah kita berapa? Nggak penting. Nggak penting. Pertanyaan itu nggak penting. Sebab kalau 3 atau 2 atau 4 itu nggak mempengaruhi moral kita. Nggak mempengaruhi. Yang penting ada bapak, ada anak. Dan ada benang merahnya yang jelas. Nah pengenalan inilah yang penting. Supaya manusia menemukan siapa dirinya dan siapa Allah. Jadi kita nggak perlu terjebak dengan kata esa itu. Jangan terjebak di situ. Sedangkan di Alkitab kita saja cuma 2-3 ayat mengenai Allah itu esa. Di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru juga tidak banyak ayat itu. Kenapa kita persoalkan? Yang mempersoalkan itu karena mereka tidak mau menerima adanya pribadi yang melaksanakan kehendak Allah. Kita terjebak dengan esa. 1. Emangnya kenapa kalau esa? Kenapa kalau 2? Esa itu 1 kan? 1 dalam hal apa? 1 apanya? Jangan terjebak. Allah orang Kristen berapa? Enggak perlu dipersoalkan berapa. Ada bapak, ada anak. Ini kan Allah yang complicated juga. Ini pun juga belum menjawab keberadaan Allah secara sempurna sebenarnya. Belum. Tetapi kita sudah mendapatkan frame-nya, bingkainya. Bingkainya jelas. Detailnya kita nggak akan bisa mengerti walaupun Allah buka sempurna. Misalnya, nanti kalau kita soal Roh Kudus ya. Kan di Kisah Rasul Roh Kudus mengingatkan Paulus. Paulus itu bandel. Roh Kristus yang datang. Paulus diingatkan Roh Kudus masih mau nekat. Roh Kristus yang menegur dia. Baru Paulus belok. Loh kok mesti ada Roh Kristus? Roh Kudus. Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Allah? Nggak tahu kan?
ada Roh Kudus, ada Roh Kristus. Roh Kudus ingatin Paulus, Paulus masih tidak mau nurut, masih nggak mengerti, masih semangat mau ke Asia. Roh Kristus yang datang. Itu kan misteri sebenarnya. Nah, singkatnya begini, ada Bapa, ada Anak. Dan mewakili lembaga ilahi ini, Roh Kudus yang memenuhi jagat raya. Maka ketika ada doa mengatakan Bapa kami yang di surga, itu bukan di sini, di surga. Yang di sini apa? Rohnya. Apakah rohnya pribadi yang lain? Bisa dikatakan ya, mewakili Allah. Tapi juga bisa tidak, jika Roh Kudus merupakan roh Allah sendiri. Kok bisa begitu? Kenapa enggak bisa? Kalau saya di sini, roh saya nggak ada di rumah. Tapi kalau Allah ada di sini, rohnya bisa di rumah. Lah kalau Tuhan Yesus gimana? Kalau Bapak memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus, itu memberikan kekuasaan. Di dalam kekuasaan termasuk kemampuan untuk dalam tanda kutip maha tahu. Apakah maha tahunya Roh Kudus dan Tuhan Yesus sama dengan maha tahunya Allah Bapa? Belum tentu. Karena pribadi Bapa dan Anak ini bisa berpisah benar-benar. Faktanya bisa. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun tahu kedatangan Anak kecuali Bapa. Apa dalam rangka menjadi manusia atau setelah itu juga tetap tidak tahu. Maka saya katakan frame-nya sudah dapat, detailnya itu banyak yang kita nggak tahu. Tapi biar, karena nanti kalau kita serba tahu, kita jadi Tuhan barangkali. Nah, kita harus tahu bingkai besarnya yang itu punya implikasi dalam hidup kita. Yang penting implikasinya. Itu kan implikasinya luas sekali. Allah Anak jadi manusia mengosongkan diri dari kemuliaan. Ya, tadi saya singgung tapi belum lengkap. Kalau roh Allah mewakili dua pribadi ini, Tuhan Yesus memiliki kekuasaan tulis belakang Allah. Dia juga memiliki kemampuan untuk maha tahu dalam tanda kutip dari roh Allah yang menguasai bumi. Maka dia berani berkata, aku mengutus kamu, roh penghibur, pendamping Parakletos. Bapak kami yang di surga. Kenapa nggak di sini? Kenapa yang di surga? Karena pribadi Allah yang Maha Agung pasti ada satu tempat. Sedangkan rohnya meliputi jagat raya. Itulah roh Allah. Jadi ini dulu diterima dulu. Kalau nggak diterima repot. Allahnya orang Kristen berapa? Nggak penting dijawab. Nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Harus esa. Kok harus esa? Saya mau tanya, you kenal Allah dari mana? You tahu Adam dan Hawa dari mana? Kalau orang Kristen tahunya dari Alkitab siapa? Orang Israel yang diutus Musa. Kita ambil dengan jujur sepenuhnya kita serap. Dan di situ Elohim. Itu jamak. Ada kata kita dan seterusnya itu dalam 4 itu. Faktanya begitu. Nah, kenapa orang Israel nggak tahu? Ya boro-boro tahu, nyebut Yahweh aja nggak berani. Waktu turun di gunung mereka gemetar, jauh-jauh. Enggak. Dan mereka dengan pikiran sempit sebagai orang beragama. Jadi bukan tidak mungkin tokoh-tokoh perjanjian lama juga mikir. Cuma nggak muncul aja di lama. Bukan tidak mungkin. Kenapa Elohim namanya? Dan Allah dalam pertimbangannya tidak perlu dimasukkan dalam Alkitab. Karena mereka tidak perlu dan tidak bisa memahami itu. Kok begitu? Ya pertimbangkan dulu saudaraku. Nggak ada jawaban lain kecuali ini. Ketika Allah itu menyingkapkan, oh ternyata dalam lembaga ilahi itu ada Bapa dan ada Anak. Itu dulu yang penting, saudaraku. Dan kita harus terima. Jadi Allahnya orang Kristen berapa? Nggak penting, betul? Karena harus esa. Tanya, esanya apa? Satu kan? Satu dalam hal apa? Ya harus pribadinya. Kok mesti begitu? You dari mana tahu soal Allah? Kalau dari sononya itu jamak. Kita kan dengan jujur melihat dong Alkitab itu begitu. Ya kita ngomong begitu. Jadi pengertian kata esa ini akan kacau kalau ada satu keyakinan mengenai Allah yang esa, tapi tidak menerima perantara yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya pasti kacau. Pasti kacau. Kalau kita kan sekarang terima ada Allah yang tidak kelihatan dan ada pelaksana pemerintahan Tuhan Yesus Kristus. Jelas. Jadi Allahnya orang itu berapa jumlahnya? Nggak penting. Jadi jangan kita terjebak dalam konteks itu. Iran ya bertahun-tahun kita nggak pernah tahu ini. Kalau orang tidak menyembah Allah Israel,
Allah Abraham. Betul nggak? Itu nggak mempersoalkan itu Yesus atau apa. Tolak aja. Gua nggak terima Allah itu. Tapi kalau orang percaya Allah Abraham, kalau di situ ada perantara itu, terganggu dia. Dia terganggu. Dulu 3 itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak mungkin Bapa itu mengatasi dan mengatur jagat raya ini bersama dengan Anak. Itu hubungannya luar biasa Bapa dan Anak ini. Luar biasa. Ketika Anak turun, Bapa yang mengatur jagat raya. Waktu Tuhan Yesus turun jadi tamunya Abraham, jagat raya tetap ditopang oleh Roh Allah yang mengatasi jagat raya. Nggak sulit itu. Itu kalau pakai sistem komputer, sistem kita aja luar biasa itu bisa. Apalagi Allah yang sempurna. Saya kadang-kadang mikir begini, cuma nggak tahu ya. Tuhan Yesus kok tahu? Ya Roh Kudus ada linknya ke dia. Ada link kepada Tuhan. Tahu? Ngerti? Ngeling. Pasti ngeling ke Tuhan Yesus. Karena dia diberi kekuasaan, beri sebelahkan Allah, maka Roh Allah yang menguasai jagat raya ngeling ke Tuhan Yesus. Dia pun ikut Maha tahu. Tapi M-nya kecil ya. Kalau Bapak, M besar. Kok begitu? Kan banyak orang nggak rela. Karena orang mau mensejarkan Bapak dan Anak. Tidak mungkin sejajar. Ingat, ada dual, ada jamak. Betul? Ada dual, ada jamak. Bapak, Anak. Itu bukan dual. Tapi jamak. Jadi, bukan sepasang yang seimbang. Bukan Anak dan Bapak. Kenapa disebut Anak? Dulu kan jawaban kita begini. Ya karena itu hubungan yang paling dekat. Nah, memang dia keluar dari Bapak. Itu Anak. Keluar dari Bapak. Kapan? Jangan tanya kapan itu keluar waktu. Emangnya urusannya apa kamu? Tahu kapan-kapan segala. Makanya nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Kita kejebak. Kalau begitu dia ciptaan. Apa artinya ciptaan? Kayak kita ini ciptaan. Apa yang diciptakan? Roh kita enggak diciptakan. Tubuhnya diciptakan. Rohnya tidak. Roh dari Allah. Nah itu ciptaan enggak? Apa itu ciptaan? Itu dulu, jangan terjebak. Tapi dia anak dari Allah. Kapan? Untuk apa kamu tahu kapan? Dia ada sebelum ada waktu. Seandainya kamu tahu kapan, apa untungnya kamu? Itu merendahkan Tuhan Yesus. Saya tidak merasa merendahkan dia. Seandainya saya tahu kapan dia diciptakan, tetap saya menghormati dia sebagai Allahku, sebagai Tuhanku. Kalau maaf ya, saya Bapak ya. Saya bilang, hei, kamu hormati aku enggak? Ya, hormati dia. Dia wakilku. Ayo, nurut. Karena you menghormati aku, karena you taat kepadaku, you harus hormati dia. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Nah kalau kita berdoa gimana Pak kepada Bapak Tuhan Yesus? Nah ini masalah. Ternyata dalam berhubungan dengan Tuhan pun perlu waktu untuk bisa memahami Bapak dan Anak. Jadi sesekali saya berkata Bapak di surga. Ya Bapakku. Saya tahu Tuhan di sampingnya Bapak. Atau Tuhan Yesus tolong aku. Aku tahu Bapak dari sana. Atau ya Bapak ya Tuhanku. Dua-duanya. Itu perlu pengalaman pribadi. Sesekali kita berdoa itu kehadiran Allah Bapa menggetarkan. Sesekali seperti sahabat Tuhan Yesus yang datang. Kok begitu Pak? Ternyata perlu waktu untuk pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Nggak merasa Tuhan tersinggung kalau saya berkata, Bapa, ku mau indah di matamu seperti putramu Bapa. Di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus tolong aku seperti engkau untuk mencintai Bapa. Aku tahu Bapa di atasnya. Kok begitu? Emang begitu? Sekarang you mau gimana? Sejajar? Tidak mungkin sejajar. Karena Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Dia utusan, dia anak. Udah jelas itu, kenapa kok kita ribut? Oke, kalau fungsi kedudukan Allah, Allah itu pribadi yang punya kehendak atau keinginan, yang kehendaknya tidak boleh dibantah, dicegah atau dibatalkan. Dan dalam melaksanakan kehendaknya, Allah memiliki mandataris atau pelaksana. Itu jelas. Itu aja jelas. Lebih elegan mana? Lebih elegan mana? Ada Allah yang mengatur semua, gitu. Ayah Allah satu itu, atau Allah yang Bapak yang terhormat, kalau ada anak yang mengatur, lebih elegan mana? Coba pikir aja, jangan karena saya Kristen lalu saya begitu. Coba elegan yang mana? Gini loh, ngerti enggak? Ada Allah satu ngegeratak pelusukan kemana-mana, nggak jelas.
Formatnya nggak jelas, ada Bapak kami yang di surga. Agung banget loh. Itu elegan banget. Ada roh yang menguasai. Dan pelaksananya ada Tuhan Yesus. Besok ngeling dengan roh Allah itu. Coba hebatnya. Itu udah jelas banget. Nggak perlu pakai gambaran Allah Bapa Roh Kudus seperti es. Ada cairnya, ada uapnya. Nggak perlu. Nggak bener. Seperti telur. Ada kulitnya, ada kuningnya, ada putihnya. Kurang kerjaan loh. Nggak perlu begitu. Nggak perlu ada gambaran-gambaran. Nggak perlu. Karena format Anda terbawa oleh format agama lain. Sehingga bingung. Bapak anak piye ya gimana? Tapi kalau sudah mengerti ini nggak bingung. Bapak di surga. Ada Tuhan Yesus di sampingnya itu. Kok berani? Tuhan bilang aku berantara. Aku syafaat. Kalau kamu datang kepada Bapak, aku yang membawa. Ya Bapak ini boleh. Ini saudaraku yang percaya padaku. Juru syafaatnya Tuhan Yesus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Artinya keberanianku menghampiri Allah karena Tuhan Yesus. Tanpa dia aku tidak bisa menghampiri Allah. Jadi kalau Bapak di surga ada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus tolong aku. Saya tahu Bapak di atasnya yang telah memberi kekuasaan kepada beliau. Kok repot gitu? Ketika aku berdoa kepada Bapak, aku tahu di atas Tuhan Yesus. Dan aku bisa mengambil Bapak karena Tuhan sebagai syafaatnya, perantara. Allah satu, perantaranya satu, enggak tiga. Itu hebat di Alkitab itu. Kalau berdoa kepada Tuhan Yesus, gimana Bapak? Bapak menyerahkan kekuasaan kepada anak. Kok bisa dua-dua? Karena saya selain umat, aku juga anak. Tuhan Yesus sendiri yang sulung, kakak paling tua dan aku adiknya. Dalam kerangka keselamatan, di mana aku menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Sombong amat. Ya kita berkata begitu. Kalau bapaknya berkata begini, ya adik-adik, ini kakak paling tua ya. Kamu sembah dia, harus tunduk. Maka kaisar-kaisar Cina dulu kasih mahkota ke dia, langsung semua berani berdiri, tusuk mati dia. Betul nggak? Gitu gampang loh jawabnya, isi. Sejatinya Tuhan Yesus sudah memerintah sejak purbakala atau sejak dunia belum dijadikan. Ada satu ayat yang mengatakan begini, nanti anak manusia kembali duduk di tempat di mana sebelumnya dia berada, di sebelah kanan. Jadi sebenarnya pemerintahan Allah sudah berlangsung melalui putranya yang tunggal sebelum dunia dijadikan. Ya, Lucifer yang memberontak hendak menyamai yang maha tinggi, bisa jadi pemberontakan terhadap tahtanya, tahta Tuhan Yesus, yaitu tahta yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, saya tambahkan, ketika Lucifer berkata bahwa ia akan naik mengatasi bintang-bintang Allah, kira-kira bintang-bintang Allah itu siapa? Malaikat. Tidak mungkin, karena malaikat memang di bawah Lucifer. Setuju? Saya mencoba lihat teks aslinya itu. Saya tidak curiga aja. Bintang-bintang Allah ini pribadi-pribadi dalam Elohim. Bahwa itu mengada-ada. Ya sekarang Anda pikir dulu. Kalau dia mau melampaui bintang-bintang, itu maksudnya malaikat. Sebelumnya Lucifer ini sudah di atas malaikat-malaikat. Diciptakan paling bagus, paling indah, paling bijaksana, paling cantik. Betul nggak? Dan tunggal. Nah, ini ngomong soal Lucifer lagi, the prince of heaven. Malaikat-malaikat yang jatuh jadi roh jahat, daimonia, itu gemetar sama Tuhan Yesus. Tapi yang satu ini tidak gemetar. Yang mengatasi bintang-bintang Allah. Kalau bintang-bintang ini malaikat, ya memang udah di atasnya dia. Ya. Atau bintang-bintang ini yang disebut dalam kitab Wahyu tua-tua. Kayaknya kecil kemungkinan. Apakah ini curiga saja. Ini saya nggak pastikan. Curiga, apakah ini pribadi-pribadi dalam Elohim. Cuman saya curiga tapi tidak membuat rumusan. Lalu apa artinya menyamai yang maha tinggi? Saya curiga lagi itu. Dia tidak ingin tunduk kepada Allah yang maha tinggi. Curiga aja saudara, tapi saya nggak memberikan rumusan di sini. Sebab kalau Tuhan Yesus sudah memerintah sebelum dunia dijadikan, pemerintahnya sejak zaman purbakala, siapa yang lawan Lucifer kalau bukan Tuhan Yesus? Maka ada ayat mengatakan semua musuhmu nanti kutundukkan di bawah kakimu.
Kenapa musuhmu bukan musuh Bapak? Bagaimana cara Bapak menundukkan musuh itu? Dengan rohnya. Roh Kudus. Roh Allah. Karena tanpa roh Allah, orang percaya pun nggak bisa buat apa-apa. Kalau ini masih membingungkan, jangan dimasukkan di hati. Tapi logikanya harus sudah masuk. Saya ulangi ya. Kalau pemerintahan yang sejak zaman purbakala, dia pelaksana dong pemerintahan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberi kemuliaan sebelum dunia ini diciptakan, dan kemuliaan itu diberikan kembali waktu dia menang ya. Keesaan yang sempurna ditinjau dari keberadaannya. Sebab yang terpenting adalah bagaimana Allah menggelar atau melaksanakan pemerintahannya. Jadi keesaan di situ harus ditinjau dari ini, bagaimana Allah menggelar dan melaksanakan pemerintahannya. Bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Bapa untuk dilakukan pasti dilakukan sempurna oleh Sang Putra. Dalam hal ini relasi antara Bapa dan Anak relasi yang sempurna. Bersama menciptakan bumi dengan segala isinya, bersama memerintah jagat raya dalam kesatuan dan kebersamaan yang sempurna. Di dalamnya nampak sekali benang merah dari rencana Allah yang sempurna atas dunia ini, itu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dan penebusan. Ya. Benang merahnya jelas, saudaraku. Jadi kan sekarang kita tahu kan, ketika manusia pertama gagal mengalahkan Lucifer yang jatuh, betul? Jadi Corpus Delicti, anaknya harus turun, kalian pelaksana aja, dia bertanggung jawab. Jika hal ini kita pahami, maka kita tidak lagi mempersoalkan mengenai keesaan Allah yang tidak memiliki implementasi dalam kehidupan iman Kristiani. Apa artinya Allah itu esa atau tidak? Kalau seandainya Allah itu 3 atau 4, apakah memiliki pengaruh dalam diri kita? Tentu tidak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali ya soal poligami. Kembali kepada pembahasan sebelumnya mengenai makna kata esa, bahwa hal itu dikemukakan bertalian dengan adanya berbagai ilah dan dewa objek penyembahan. Kata esa dalam Alkitab tidak mempermasalahkan keberadaan Allah itu sendiri. Yang penting bagi umat adalah bahwa objek penyembahan adalah Allah Elohim. Selanjutnya, nah ini, umat harus memahami secara mendalam mengenai fungsi dan kedudukan Allah, sehingga umat hidup dalam kehendak serta rencananya. Yang penting kita mengerti kehendak dan rencananya, itu yang penting. Dan hidup dalamnya. Jadi kalau tekanan yang berlebihan dan tidak proporsional mengenai keberadaan Allah yang esa, tidak banyak berarti. Maka Yakobus mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu saja Allah, kamu percaya? Itu baik, tapi setan pun juga. Ini teks aslinya roh jahat, bukan setan. Jadi tidak terlalu kita persoalkan, yang penting implementasinya jelas, ada Allah Bapa, adalah anak-anak yang memerintah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Baik. Yang jelas itu kita bisa mengerti, benang merahnya jelas. Itu yang penting. Mengapa ada pelaksana? Dijawab, masalah yang perlu dipersoalkan adalah mengapa dalam menggelar atau melaksanakan pemerintahannya harus ada yang mendampingi. Jawabnya adalah sebab Allah roh adanya, tidak dapat dilihat dan berinteraksi langsung dengan benda materi. Sedangkan yang diperintah fisik atau materi sifatnya. Allah Bapa yang tidak pernah dapat dilihat menunjukkan keagungan, kemuliaan dan perbedaan hakiki dengan semua ciptaannya. Tuhan Yesus memuliakan Bapaknya. Tuhan Yesus menyebut Allah Bapa itu Allahku loh. Kok masih nggak mau ngerti? Memang Bapa itu Allahnya. Dia yang mempunyai kehendak dan tidak boleh dibantah. Dan Tuhan yang melaksanakan. Tuhan Yesus. Kok dia Allah? Karena dia pelaksananya. Kok juga Allah? Memang harus ada satu yang punya kehendak, satu yang melaksanakan. Ini yang disebut lembaga ilahi. Nah, kata lembaga Allah itu memang nggak ada di mana-mana, saya buat sendiri. Tapi itu kata bagus menjawabnya, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Dan anak itulah yang tampil dan menyatakan siapa Bapa. Tapi jangan tanya saya, begini loh. Apakah Tuhan Yesus pernah melihat Allah Bapa? Lalu bagaimana relasinya waktu di sana? Itu yang misteri. Itu yang saya nggak bisa jawab. Dan nggak perlu bisa dijawab.
Itu misteri itu. Kalau saya boleh menjelaskan dalam hati saya begini, nanti di langit baru bumi baru, dia akan duduk di tahta. Dia akan memimpin. Tapi Allah tidak pernah kelihatan. Tuhan Yesus bisa lenyap. Bisa muncul. Seperti pada waktu kebangkitannya. Oh, itu mudah, itu bisa. Tapi jangan menyamakan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Roh Kudus rohnya Allah. Kristus punya roh sendiri, roh Kristus. Bukan Roh Kudus. Tuhan punya roh sendiri, roh Kristus. Roh Kudus, rohnya Allah. Karena Tuhan Yesus diberi kemuliaan, dilingkan. Kamu boleh tahu apa yang aku tahu. Pertanyaannya, apa kemahatauan Allah Bapa seperti putranya? Nah, itu yang mesti dijawab. Ya. Oke, satu-satunya sumber mengenai Allah itu hanya Alkitab. Jadi kalau bukan Alkitab, kita pokoknya buang. Tidak perlu sumber yang lain. Tidak perlu. Allah itu begini, begono begini. Tidak perlu didengar. Hanya Alkitab. Untuk melengkapi Alkitab tidak perlu dilengkapi. Sorry Jack. Sudah lengkap. Tidak ada Tuhan selain Allah. Amin. Asal Tuhannya Yesus Kristus. Nah gitu aja. Memang. Nggak ada orang bisa jadi Tuhan kecuali Allah. Nah Allah itu apa dulu? Saya sudah jelaskan ya, bahwa Tuhan itu majikan atau Tuhan. Ya. Jadi ketika belum disingkapkan mengenai keberadaan Allah, yang sesungguhnya bangsa Israel sebagai pewaris mengenal Allah, mengenal Allah hanya sebagai satu pribadi tunggal atau esa secara dangkal. Ini kalimat bagus loh. Ketika belum disingkapkan mengenai keberadaan Allah yang sesungguhnya, bangsa Israel sebagai pewaris pengenalan akan Allah hanya mengenal Allah sebagai satu pribadi tunggal atau esa secara dangkal, miskin dan sederhana. Itulah sebabnya mereka menjadi fanatik terhadap Allah yang esa. Dan kalau ada yang mau mensejajarkan dirinya dengan Allah Bapa, wah itu menghujat. Itu dosa besar. Dan salah satu penyebab mengapa orang ini begitu benci dan membunuh Tuhan Yesus, karena dia menghujat Allah. Mengaku-ngaku anak Allah. Itu hebat loh, Tuhan Yesus merendahkan diri seperti itu. Ngaku anak Allah. Kalau kita nih, memang gitu ya. Mau tahu buktinya kamu? Waduh, selesai deh. Nggak ada juru selamat kalau Tuhan emosi lalu di luar kontrol gitu. Mau tahu saya Allah sendiri. Mau tahu aku anak Allah. Wah, Tuhan turunkan malaikatnya. Wah, jebol deh. Udah rusak. Tapi Tuhan merendahkan diri taat dan mati, bahkan mati di kayu salib. Lalu waktu gini saudara, pernah Anda berpikir kenapa orang Kristen zaman mula mau dianiaya Tuhan seolah-olah diem? Jawabnya gampang loh. Kecil. Enggak? Kecil. Kitanya anggap itu besar. Nggak ada apa-apanya itu Romawi, itu Kaisar Nero. Nggak ada apa-apanya. Allah maha tinggi. Itu kecil. Kalau ini, mati semua. Tapi Tuhan nggak bikin begitu. Karena Tuhan mau mempersiapkan jemaat ini menjadi anggota kerajaan Allah, bangsa-bangsa mana surgawi. Itu yang berat. Jadi masalah udah nggak perlu dianggap besar, nggak ada lagi watak kita berubah. Itu yang susah karakter kita. Hebat loh, firman itu implikasinya hebat loh. Dia itu memerintah. Sahabat kita, Tuhan kita, Raja kita, itu memerintah. Dia Raja yang memerintah. Nah supaya jumlah korpus delikti cukup, nggak bisa disulap sama Tuhan. Kita harus berjuang. Waduh, jadi nyambung kemana-mana ini soal Allah Tritunggal ini. Waduh, betapa terhormatnya Tuhan Yesus. Sebab diberi kekuasaan tanpa batas. Nggak ada batasnya kecuali satu, tunduk kepada Bapa. Kekuasaan Tuhan Yesus tidak ada batasnya kecuali tunduk kepada Bapa. Hebat sekali saudaraku. Sekarang kita melayani Tuhan Yesus. Saya masih nanya loh, Tuhan, bagaimana aku melayani Engkau dengan baik? Saya masih nanya, saya tidak mau meleset. Oh, Tuhan bilang, Rasus diam, jangan keluar rumah, saya nggak keluar. Rasus berhenti jadi kepala sidang, jadi pedagang, saya jadi pedagang. Terserah Tuhan mau suruh apa. Pokoknya saya mau menyenangkan Dia. Itu
besar, itu mulia. Karena dia yang menerima segala kuasa pemerintahan. Makanya justru ini soal Allah Tritunggal. Wah, itu kekuatan Kristen kita. Kan agama rata-rata begini, kita berbuat baik, nanti kita mati ada pahala di surga. Surga itu apa? Pahala dalam bentuk apa? Bisa jawab nggak? Injil yang menjawab. Tentu orang yang belajar Injil dengan benar. Amin.